Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar para ibu seluruh dunia? Baiklah, kali ini kita akan membahas art menarik di One Piece Part 2. Selanjutnya kita bahas arc Marineford. Pada arc yang terjadi peperangan terbesar di One Piece, di mana semua admiral, Shichibukai, dan bajak laut Shirohige pun berada di sana. Ketika Ace dibawa untuk dieksekusi, di sanalah kapal Shirohige masuk dari dasar laut yang membuat Sengoku tercengang. Mereka bisa masuk begitu saja ke Marineford. Banyak kapal induk bajak laut yang masuk dari gerbang depan hanya untuk menyelamatkan Ace. Ketika Shirohige keluar dan memberi salam kepada para angkatan laut, Admiral Aokiji menyambut salam dari Shirohige dengan membekukan tsunami yang dibuat oleh Shirohige. Wow, sebuah perusahaan sebatu nih. Lalu membekukan lautan. Disambung dengan Shichibukai, Takanome no Mihawk yang memberikan serangan dengan pedang khasnya, yaitu salah satu dari 12 pedang suci di dunia. Tapi serangan itu tidak sampai ke Shirohige karena berhasil dibelokkan oleh komandan divisi ketiga, yaitu Diamond Jozu. Lalu Admiral Kizaru bergerak menyerang dengan cepat ke arah Shirohige. Kemudian pula ditangkis, lebih tepatnya dihentikan oleh komandan divisi 1 Fujisawa Marco sang Phoenix dan menendang Kizaru sampai terpental jauh nih guys. Ketika mereka pada sibuk berperang, sesuatu jatuh dari atas langit dan tak lain tak bukan siapa dia, yaitu Luffy yang membawa bantuan tahanan dari Impel Down. Di antaranya Ivankov, Mr. Tree, Buggy, Crocodile, Jinbei. Luffy sangat berusaha keras untuk bisa menyelamatkan Ace. Sampai-sampai Takanome no Mihawk juga mengakui kalau Luffy ini memiliki kekuatan yang paling ditakutkan. Wah, memang mantap memang si Luffy nih. Dan di arc ini loh yang menjadi tempat kematian Shirohige dan Ace. Ya, ini juga salah satu momen yang menyedihkan, bahkan sangat menyedihkan di serial One Piece. Di mana Yonko Akagami no Shanks yang menguburkan mereka berdua nih guys. Arc ini termasuk juga sekian tersedih ya, ingat ya, tersedih sepanjang masa One Piece, dimana sekian yang tidak akan mudah untuk dilupakan bagi para pecinta One Piece. Selanjutnya kita memasuki arc Enies Lobby. Tahu kan, arc ini termasuk arc yang menarik nih guys, yaitu penyelamatan Nico Robin. Nah, arc ini termasuk arc terbaik karena adegan waktu Luffy menyelamatkan Nico Robin dengan membakar bendera pemerintah dunia begitu epik. Dengan ini mereka menyatakan perang dengan pemerintah dunia. Scenes yang memperlihatkan di mana Robin sangat putus asa, kehilangan semangat hidup dan sudah ingin mengakhiri hidupnya. Disitulah Luffy bertanya pada si Robin, apakah kau mau hidup? Dengan air mata yang berlimpah ruah menggenang ke seluruh dunia. Enggak deh, Robin mengatakan dia mau hidup. Disitulah Robin merasa bahwa kali ini ia mempunyai teman. Kalian jangan sampai melewatkan scenes epic ini ya, yang bisa bikin kalian merasakan eratnya rasa pertemanan, sehingga rasa pertemanan itu betul-betul terasa mendalam di benak kalian. Tidak banyak juga yang bisa dijelaskan di scenes ini. Yang pasti kalian wajib nonton scenes ini. Bahkan yang nge-rewatch lagi One Piece dari awal, jangan skip scenes ini. Dan tak luput pula dari pertarungan antara Luffy dan Rob Lucci. Pertarungannya dengan Rob Lucci membuat Luffy hampir kehabisan tenaga dan dibuat tak berdaya. Namun, ketika tak berdaya, Luffy melihat Usopp datang dan meneriakinya untuk segera bangkit.
Tapi sebelum itu, Usopp memprovokasi Rob Lucy agar menghadapinya. Luffy yang gak berdaya kemudian bangkit dan meneruskan pertarungan. Yap, Luffy pada akhirnya berhasil mengalahkan Rob Lucy dengan tangan gedenya. Dan di akhir arcs kita disuguhkan dengan kisah sedih yang harus memisahkan mereka dengan kapal kesayangannya. Ya, juga mewek juga nih mengandung bawang, yaitu kapal Going Merry. Setelah berhasil kabur dari Enies Lobby, Going Merry rusak parah nih guys, dan perjalanan terhenti, serta sudah tidak mungkin untuk Going Merry berlayar bersama mereka lagi. Ini juga scene tersedih yang ada di One Piece. Ya, selanjutnya kita memasuki arcs Dressrosa. Di sini Luffy bertarung melawan Shichibukai Doflamingo. Luffy beraliansi dengan Law dan Luffy akhirnya bisa bertemu dengan Sabo, yaitu kakaknya Luffy. Sejak ia menginjakkan kakinya di Korida Colosseum, Kapten Bajak Laut Topi Jerami tersebut sudah bertarung melawan banyak orang selama arc Dressrosa berlangsung. Namun, pertarungan utama Luffy adalah saat dirinya bertarung melawan Doffy atau Doflamingo. Pada awalnya, Doflamingo berhasil mendominasi pertarungan. Namun, Luffy mulai memberi serangan balik saat dirinya mengaktifkan Gear 4. Kekuatan haki dan buah iblis Luffy yang sudah cukup untuk membuat Doflamingo kesulitan. Sedangkan Law memiliki dendam terhadap Doffy nih guys. Law adalah dalang dibalik semua bentrokan dengan bajak laut Don Quixote dengan tujuan untuk menjatuhkan Doflamingo. Law terlibat dalam banyak pertarungan selama arc ini berlangsung. Law memulai pertarungannya di Green Beat. Dirinya harus berhadapan dengan Doflamingo dan Fujitora sekaligus. Meskipun pada akhirnya Luffy adalah orang yang mengalahkan Doffy, Law berperan besar dalam kekalahan Doffy. Dan di sini juga nih kisah yang lumayan. Si Luffy nyelamatin si Law. Tangannya kan putus tuh dibantai si Doffy ya guys. Oke, selanjutnya ya kita masuki arc selanjutnya. Ini dia arc selanjutnya, Whole Cake Island atau WCI. Berawal dari ingin mengambil kopian atau salinan Rob Poneglyph, berakhir dengan pertempuran melawan Yonko. Yap, siapa lagi kalau bukan Big Mom. Dan di sini Sanji ceritanya dipaksa menikahi anak Big Mom bernama Charlotte Pudding. Nah, tahu kan? Di sini pula diketahui bahwa Sanji itu adalah keluarga Sultan. Ya, tahu sendirilah, Sanji ini gila sama perempuan, apalagi cantik. Puding masuk hitungan cantik loh, kalau mata ketiganya tertutup. Gadis manis yang baik hati hanyalah cover supaya Sanji jatuh cinta dengannya. Dan ketika Sanji tahu yang sebenarnya, Sanji juga melihat mata ketiganya Puding. Entah beneran tulus atau tidak, Sanji mengatakan kalau Puding tetap cantik walaupun mempunyai 3 mata. Serem ya guys. Dan di sini Puding terpesona akan ketulusan Sanji. Belum ada yang mengatakan Puding cantik dengan 3 matanya, dan hanya si Sanji. Malahan teman-temannya mengatakan kalau dia terlihat seperti monster. Beralih ke scene Luffy, di sini Luffy berusaha membawa Sanji ke Sanigo. Di sini sudah make Sanigo ya, pengganti dari Going Merry yang udah kebakar tadi. Oke. Luffy beraliansi dengan bajak laut Beige. Di sini Luffy menang melawan 2 komandan nih guys, yaitu Katakuri dan Cracker. Dan Luffy juga akhirnya berhasil membawa Sanji kembali dengan bantuan Puding. Nah, di sini haki dari Luffy meningkat dan dia juga mendapatkan jurus baru dari Gearford-nya, yaitu Snake Man yang ngebantai si Katakuri.
Nah, ini dia Ars Wano, Ars yang masih belum selesai nih. Kali ini Yonko yang akan diusik kru Mugiwara adalah Kaido. Gak main-main nih kru memang. Sampai sekarang kru Mugiwara masih berlabuh di sini. Episodenya cukup banyak di Ars ini, dimana Luffy masih beraliansi dengan Law dan berencana akan menjatuhkan Kaido. Banyak yang sudah memprediksi akhir dari Wano ini. Bahkan opini liar dan buas berserakan di dunia One Piece. Kalau soal memprediksi, emang penggemar One Piece nggak ada tandingannya dari anime lain. Masih belum tahu bagaimana akhir dari kisah negeri samurai ini. Yang pastinya, mari kita tunggu saja keputusan dari Oda Sensei. Hanya dia yang tahu bagaimana akhirnya. Oke, itulah beberapa arcs menarik dari serial One Piece. Dan itu adalah part 2-nya. Nah, ya karena arcs terakhir itu Wano masih ngegantung atau belum selesai, jadi sampai segitu dulu ya guys. Lebih dan kurang nih, mohon dimaafkan ya. Dan salam para wibu dunia, mari berdiskusi. See you.